Salam, salam sehat bagi kita semua. Menjadi sebuah sukacita saat kita dapat berjumpa untuk bersama merenungkan firman Tuhan lewat program Suara Kebenaran dari Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini terbaca dari kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita, dan tema yang akan menolong kita dalam merenungkan firman Tuhan saat ini adalah Tuhanlah penyelamat kita. Saudara-saudari kekasih Kristus sekalian, masih di awal perjalanan kita di tahun 2021. Kita sudah banyak mendengar, bahkan mengalami berbagai peristiwa yang cukup mengguncang iman kita. Badai pandemi COVID-19 yang semakin banyak memakan korban jiwa, bahkan di sekitar kita. Bencana alam yang terjadi di mana-mana dalam wilayah bangsa kita yang tercinta ini. Musibah dan lain sebagainya. Dan dalam situasi seperti ini, semua kita pasti memiliki harapan yang sama, yaitu kita ingin agar dapat selamat dari semua bencana yang ada. Kita berharap kita dapat selamat dari badai yang terjadi, selamat dari sakit penyakit yang berbahaya, selamat dari kematian, selamat dari beban hidup yang menindih. Karena itulah semua upaya dilakukan agar kita dapat melewati semua kondisi ini. Ada yang menjaga diri, ada yang menjaga kesehatan, ada yang melakukan pengobatan dengan sungguh-sungguh, ada yang mentaati segala perintah, aturan-aturan yang ada di sekitar. Tetapi apakah semua itu dapat menjamin terjadinya satu pemulihan yang total dalam kehidupan kita? Apakah semua usaha kita sebagai manusia itu dapat memberikan keselamatan bagi kita? Saudara-saudari kekasih Kristus sekalian, firman Tuhan yang kita baca saat ini berjudul Tuhan menyelamatkan Sion. Keselamatan yang dimaksudkan dalam nas firman Tuhan ini berbicara tentang keselamatan dari ancaman dan penjajahan bangsa Babel terhadap umat pilihan Allah. Karena pada saat itu penduduk Yehuda dan Yerusalem menjadi orang-orang buangan di Babelonia. Yerusalem diruntuhkan menjadi puing-puing, bait Allah dijarah dan dibakar, dan terhadap kenyataan ini Tuhan datang sebagai penolong. Tuhan memberikan firman ini untuk menghibur penduduk Yerusalem dan Yehuda yang sementara terpuruk dan hancur karena keadaan yang mereka alami. Namun mereka harus menyadari bahwa kondisi ini terjadi akibat dari pemberontakan mereka. Akibat dari ketidaktaatan mereka terhadap Allah yang mereka sembah. Karena itulah Allah mendidik mereka dengan menyerahkan mereka kepada Nebukadnezar. Sekalipun demikian, Allah tidak melepaskan mereka sendiri. Allah tetap hadir dalam penderitaan mereka. Bahkan Tuhan selalu berjanji untuk memulihkan keadaan mereka dan memberikan keselamatan kepada umatnya. Tapi rupanya ada syarat yang harus dipenuhi oleh umat Allah agar diselamatkan. Yang pertama, mereka harus mempersiapkan diri pada ayat 1 dan 2. Persiapan diri itu dilakukan dengan beberapa cara. Mula-mula
mereka harus terjaga dari tidur mereka. Mereka sementara terlelap. Umat mesti terjaga dan bangun, lalu mengenakan kekuatan dan kehormatan mereka. Ini berarti bahwa sekalipun dalam keadaan yang begitu terpuruk, mereka tidak boleh kehilangan kekuatan dan kehormatan sebagai umat pilihan Allah. Mereka juga harus mampu mengebas debu-debu yang melekat pada tubuh mereka, yaitu dosa, kecemaran dan ikatan-ikatan yang menghambat dan menghalangi pekerjaan atau karya Allah untuk melepaskan mereka. Dan yang kedua, keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Karena itu, umat Tuhan harus menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka karena kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan tetap setia memelihara dan menolong mereka. Karena itu mereka harus hidup dalam ucapan syukur yang benar kepada Tuhan. Dan terus menyaksikan kasih Allah itu sebagai anugerah terbesar itu sampai ke ujung bumi. Sehingga seluruh bumi memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, bagi umat yang telah menerima keselamatan itu, Tuhan tidak memperkenankan untuk mereka kembali hidup dalam dosa, dalam kehidupan yang membelakangi kehendak Allah. Tuhan menghendaki agar mereka hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara kekasih Kristus sekalian, saat ini bukankah kita juga sementara bergumul hebat untuk mendapatkan pemulihan dari Allah? Kita sementara sungguh berharap untuk penyembuhan Allah berikan kepada kita. Grafik penyebaran COVID semakin meningkat dari zona merah ke zona coklat ke zona hitam dan seterusnya. Kondisi di seluruh aspek hidup, baik itu secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, sangat membutuhkan penyembuhan dari Allah. Begitupun pergumulan bangsa kita yang semakin berat saat ini. Untuk itu kita belajar dari umat Tuhan di tempat pembuangan di Babilonia. Kita pun melakukan hal yang sama. Yang pertama, marilah kita segera terjaga dari tidur panjang kita. Kita bangunkan iman dan pengharapan kita dan kasih kita. Jangan kita tertidur dan terlelap karena segala dosa yang menguasai kita. Terjagalah dan bangunlah. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Bersihkan diri kita dari segala dosa, baik secara pribadi ataupun secara persekutuan. Karena pertobatan adalah syarat pemulihan bagi umat manusia. Tanpa pertobatan yang sungguh, maka keselamatan atau pemulihan Allah itu sulit untuk kita alami. Hal yang kedua, kasih dan anugerah Allah kita terima secara cuma-cuma harus menjadi dasar untuk kita terus hidup dalam ucapan syukur di tengah situasi yang paling berat sekalipun. Apakah kita masih mampu bersyukur ketika kita memandang di sekeliling kita penuh dengan persoalan? Percayalah bahwa dengan ucapan syukur yang keluar dari kehidupan kita akan menjadi kekuatan, akan menjadi sumber energi, akan menjadi sukacita untuk kita mampu melanjutkan hidup di dunia ini. Dan yang terakhir, tetaplah berjalan dalam keyakinan bahwa Tuhan mengizinkan semua persoalan penderitaan kita alami, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kasih-Nya. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dalam kelemahan mula, kuasaku menjadi sempurna. Marilah kekasih Tuhan sekalian, Allah penyelamat kita pasti akan menolong dan memulihkan kita. Allah memberkati kita dan menyempurnakan firman-Nya dalam hidup kita. Selamat memulai hari yang baru ini dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.